Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan pemahaman kami terkait materi unit input dan output. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ega Farah Akmal, Muhammad Zaki Fadila, Jauza Aziz, dan Safiulia Alfi. Langsung saja kita masuk pada materi. Input dan output merupakan sesuatu yang sering terjadi pada perangkat komputer. Input yaitu informasi atau data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Ini bisa berupa jenis data seperti teks, gambar, suara, dan perintah. Sedangkan output adalah hasil dari pemrosesan data yang telah dimasukkan ke dalam sistem komputer. Unit input-output adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar atau lingkungan operasi komputer. Teknik input atau output. Terdapat 3 teknik dalam operasi I/O, yaitu I/O per program, Interrupt Driven I/O, dan DMA atau Direct Memory Access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya disesuaikan sesuai dengan unjuk kerja masing-masing teknik. Selanjutnya, ada 2 jenis transfer data. Yang pertama, transfer dari perangkat input ke memori. Dari CPU, data masuk dari perangkat input ke memori. Ini adalah langkah pertama dalam mengambil informasi dari luar dan menyimpan di memori. Yang kedua, ada transfer dari memori ke perangkat output. Setelah data disimpan di memori, proses berikutnya adalah mengirimnya ke perangkat output. Ini memungkinkan kita melihat hasil dari pemrosesan data yang telah dilakukan oleh komputer. Ada 2 jenis garis yang menghubungkan komponen-komponen ini. Yang pertama yaitu ada garis putus-putus yang bisa dilihat pada gambar yang berwarna biru mewakili sinyal kontrol dan garis hijau mewakili aliran data. Selanjutnya, ada 2 teknik pelaksanaan transfer data. Yang pertama, transfer data melalui CPU, yaitu menggunakan metode software. Pada metode ini, CPU Central Processing Unit bertanggung jawab untuk mengatur transfer data antara perangkat input, memori, dan perangkat output. Terdapat 2 metode transfer data melalui CPU. Yang pertama, ada programmed mode, yaitu data ditransfer berdasarkan instruksi yang telah terprogram sebelumnya. Yang kedua, ada interrupt mode, yaitu transfer data dipicu oleh sinyal interrupt dari perangkat input atau perangkat output. Yang kedua, ada transfer data tanpa melalui CPU atau metode hardware. Metode ini memungkinkan transfer data langsung antara perangkat input dan perangkat output tanpa melibatkan CPU. Teknik ini disebut dengan DMA mode atau Direct Memory Access. Selanjutnya, untuk memindahkan byte data dari input perangkat, ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu 1A, membaca byte data dari perangkat input ke CPU. Proses ini melibatkan komunikasi perangkat input dan CPU. Langkah yang kedua, setelah data byte diterima oleh CPU, langkah selanjutnya adalah 1B, memindahkan ke memori. Proses ini memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan lebih cepat daripada jika data harus mengambil langsung dari perangkat input setiap kali diperlukan. Selanjutnya, langsung saja kita masuk pada teknik input-output yang pertama, yaitu teknik input-output per program. I/O per program adalah metode yang digunakan dalam sistem komputer untuk mengatur aliran data antara unit pemrosesan pusat dan perangkat peripheral seperti keyboard, printer, dan drive penyimpanan.
Ini melibatkan CPU yang secara langsung mengontrol transfer data menggunakan instruksi khusus dan komponen perangkat keras. Prosesnya berupa data saling ditukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, dan monitoring perangkat. Untuk melaksanakan perintah-perintah I/O, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul I/O dan sebuah perintah I/O yang akan digunakan. Akan dilakukan. Tentu saja, juga terdapat kelemahan pada I/O terprogram. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan hingga akan membuang waktu. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interrupt kepada CPU. Selanjutnya, ada klasifikasi perintah I/O. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan perangkat periferal dan memberitahu tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang kedua, ada perintah top. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan perangkatnya. CPU perlu mengetahui perangkatnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Yang ketiga, ada perintah ref. Perintah pada modul I/O untuk mengambil satu paket data untuk disimpan di dalam buffer internal. Untuk kemudian paket data dikirim melalui data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfer. Yang terakhir ada perintah write. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat tujuan. Selanjutnya, dalam teknik I/O program terdapat dua macam implementasi perintah I/O yang tertuang dalam instruksi I/O, yaitu memory map I/O, yaitu terdapat tempat untuk lokasi memori dan perangkat I/O. Keuntungannya adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Yang kedua ada isolate I/O. Dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran output. Selanjutnya, ilustrasi diagram blok programmed I/O. Dilihat dari gambar pada slide PPT, langkah-langkahnya berupa yang pertama, pembacaan status device. CPU membaca status perangkat I/O untuk memastikan apakah perangkat siap untuk transfer data. Jika perangkat sudah siap, kita ke langkah yang kedua, yaitu transfer data. CPU akan mentransfer data ke atau dari memori. Langkah yang ketiga, pengiriman data ke atau dari device. Data dikirim ke perangkat disk atau diterima oleh perangkat disk. Ketiga langkah tersebut diulangi untuk setiap byte. Setelah langkah 1, langkah 2 dikerjakan apabila device siap. Jika tidak, maka langkah tersebut akan diulangi ke langkah 1. Selanjutnya, diagram transfer data programmed I/O. Bisa dilihat dari gambar, saya akan menjelaskan sedikit sesuai pemahaman saya. Yaitu yang pertama ada mulai. Langkah awal dari proses ini, permintaan I/O, yaitu program di CPU menganalisasi operasi I/O dengan mengirim permintaan ke modul I/O. Yang kedua, yaitu pemeriksaan atau baca status disk. CPU membaca status pengontrol disk.
Jika status disk adalah tidak siap, proses akan kembali memeriksa status hingga disk siap. Jika status disk Ustaz, sorry, sama-sama. Bentar. Aku ulang yang slide 10 ya. Ini apa itu catatannya. Selanjutnya, diagram transfer data program NetIO. Saya akan menjelaskan sedikit dari pemahaman saya terkait diagram transfer data program NetIO. Yang pertama yaitu memulai, langkah awal dalam proses ini. Program di CPU menganalisis proses I/O dengan mengirimkan permintaan. Yang kedua, ada pemeriksaan atau baca status disk. CPU membaca status pengontrol disk. Jika status disk adalah tidak siap, proses akan kembali memeriksa status hingga disk siap. Jika status disk adalah siap, proses melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kirim data dari memori ke disk atau sebaliknya. Jika disk siap, memori I/O mengirim perintah untuk mentransfer data antara memori dan disk drive. Data dipindahkan melalui pengontrol disk. 4 yaitu dikerjakan. Setelah transfer data selesai, proses pengarahan ke instruksi selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Beki Fadilah. Oke, selanjutnya dari saya, kemudian interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang waktu. Prosesnya adalah ketika CPU mengeluarkan perintah I/O pada model I/O, kemudian bersamaan dengan perintah I/O yang dijalankan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lainnya. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus, sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Jadi, tugas yang dilaksanakan dalam hal yang banyak itu langsung dikerjakan gitu, multitasking namanya. Kemudian ilustrasi diagram block interrupt driven I/O. Nah, terdapat 5 langkah. Yang pertama itu pemberian komen atau perintah langkah dari CPU ke kontrol disk tersebut gitu. Terus yang kemudian yang kedua itu pelayanan interupsi. Habis udah diperintah, biasanya langsung kayak oh iya laksanakan gitu misal. Nah terus yang langkah ketiga kemudian pembacaan status. Habis udah kayak diterima perintahnya, langsung dibaca dulu perintahnya tadi itu apa gitu. Nah kalau udah dibaca perintahnya apa, kemudian langsung transfer data dari atau ke memori. Habis udah dibaca datanya langsung dikirimin ke namanya memori. Habis udah dikirim ke memori, kemudian kalau udah pengiriman datanya, terus kemudian datanya lagi dikirimin lagi ke device-nya tersebut gitu. Kalau misal datanya udah diolah segala macam, dibalikin lagi ke device-nya. Jadi gitu. Terus kemudian diagram transfer data interrupt mode I/O. Yang pertama itu kita mulai programnya misal. Nah, terus kemudian yang keduanya itu berikan pemerintahan baca atau tulis ke disk. Kita nyuruh disk buat minta baca atau kita nulis tuh disk ini tulisin dong gitu. Nah, terus yang kemudian di situ ngerjain tuh prosesnya hingga di situ ngasih interupsi. Ini udah kelar. Nah, kalau udah kelar biasanya tuh di situ berhenti, dia tuh langsung ngirim data dan habis itu dia dikirim tuh datanya kalau misalnya udah diproses sama dia, transfer data antara disk dan memori. Nah kalau udah dikirim baru tuh lanjut ke program selanjutnya, ini datanya mau diapain gitu. Nah terus kemudian ke direct memory access atau DMA. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O terprogram dan interrupt driven I/O memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini menyebabkan pada
kelajuan transfer I/O tergantung pada kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Nah, di DMA ini fungsinya itu biar DMA itu tinggal CPU itu tinggal nyuruh doang prosesnya, tapi dia nggak terlibat langsung. Jadinya, nah, program yang disuruh sama CPU ini dikelola sama DMA ini. Pokoknya DMA ini yang nganterin lah. Jadinya CPU itu cuma nyuruh doang gitu. Nah, terus kemudian direct memory access atau DMA. Prinsip kerja DMA itu adalah CPU kan benar tadi CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada proses awal, itu nyuruh doang gitu, nyuruh DMA doang untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dia nerima sama yang nyuruh doang gitu, kayak bos kan. Nah, dengan demikian CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi buat nganterin data ini gitu. Nah, terus kemudian direct memory access atau DMA. Parameter DMA berikut disediakan oleh software ke pengontrol DMA. Yang pertama, awal-awal memorinya. Nah, terus kemudian jumlah byte-nya. Terus kemudian arah input atau output-nya. Itu yang dikasih sama CPU ke DMA ini. Alamat awal memori ini menetapkan lokasi memori dari mana byte data disimpan atau dibaca. Jumlah byte-nya ini ditentuin berapa yang akan ditransfer gitu. Terus arah menetapkannya, transfer datanya itu apa input apa output gitu. Terus kemudian blok diagram DMA. Cara kerja DMA itu CPU mengirimkan data nih, data-data udah ditulisin dulu sama CPU ke DMA. Kayak perintah read atau write, terus alamat device yang akan diakses, alamat awal blok memori yang akan dibaca tulis, terus jumlah blok data yang akan ditransfer. Terus kemudian CPU mengeksekusi program lain. Nah, DMA ini yang mengirimkan ke seluruh blok data per satu word langsung ke memori tanpa melibatkan CPU. DMA controller itu langsung mengirim interrupt nih kalau datanya udah diproses, dia kirimin balik ke CPU kalau datanya udah kelar. Contohnya seperti ini nih, ada data count gitu, terus ke dia register alamat, data line, register data. Ini contoh data yang dikirim sama CPU gitu ke DMA. Nah, konfigurasi modul DMA. Konfigurasi pada DMA. Konfigurasi 1. Yang pertama itu hanya menggunakan single bus. Tuh, single bus tuh lurus kayak begini. Ini itu dari prosesor, DMA, terus dan selanjutnya lah gitu. Terus akhirnya di memori, ntar balik lagi. DMA dan modul I/O itu terpisah. Setiap transfer harus mengakses bus 2 kali. Jadinya bus itu kan lurus gini, dia bolak-balik 1, 2, makanya 2 kali. Terus konfigurasi 2, hanya menggunakan single bus juga masih sama, terus DMA controller dan model I/O itu terintegrasi gitu. Terus satu DMA controller dapat menangani lebih dari satu modul I/O. Nah, makanya DMA itu dia lebih tugasnya lebih inilah dia, lebih dua. Nah, terus setiap transfer hanya perlu mengakses bus 1 kali saja, jadinya langsung gitu sekali. Nah, terus konfigurasi 3, digunakan bus I/O secara terpisah, jadinya ada 2 bus di sini, bisa 2 atau lebih. Terus semua mode I/O dicukup dilayani dengan sebuah DMA. Setiap transfer hanya perlu mengakses bus 1 kali saja. Tuh. Terus terus kemudian diagram blok DMA atau mode I/O-nya. Nah, modelnya nanti begini. Dari yang pertama nih kita lihat dari CPU dia ke pengontrol DMA. Ini dia parameter DMA nih. Terus kemudian kalau udah dia perintah nulis dulu ke DMA nih apa yang mau ditulisin, apa yang mau diminta datanya, ditulisin dulu sama dia, dikasih alamat. Ini alamatnya itu ke hard disk. Terus sinyal bacanya juga ke hard disk, datanya juga mau kirim ke hard disk. Nah, terus kalau udah kirim tuh datanya, jawab. Nah, ntar kalau udah kirim ke hard disk. Terus kalau udah jawaban datanya apa? Ntar kalau udah jawaban datanya udah mau gimana, dikirim ke hard disk, sinyal byte akhir, terus kemudian interupsi. Kalau misalnya udah datanya dikelola sama hard disk, dia nganterin balik ke CPU gitu lah intinya. Terus kemudian diagram transfer data DMA mode I/O. Nah,
Diagram itu mulai kayak gini. Mulai terus CPU melakukan setup pada disk untuk transfer DMA. Device DMA memulai transfer independen CPU gitu. Device DMA menginterupsi CPU bila sudah selesai. CPU mengeksekusi proses yang lain ke instruksi selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke Zaudia untuk slide 21. Silakan ya. Baik, untuk selanjutnya ada saluran input dan juga output dan prosesor. Ada fungsi input dan output. Yang pertama yaitu CPU mengontrol periferal secara langsung. Yang kedua, ditambahkannya sebuah pengontrol atau modul input dan output. CPU menggunakan input-output terprogram tanpa menggunakan interrupt. Yang ketiga, CPU menggunakan interrupt. Yang keempat, menggunakan DMA. Yang kelima, model input-output ditingkatkan kemampuannya menjadi sebuah prosesor yang memiliki tugasnya sendiri, yang menggunakan instruksi tertentu untuk input-output tertentu. Untuk yang keenam, modul input-output memiliki memori lokal sendiri dan merupakan sebuah komputer yang memiliki tugasnya sendiri. Selanjutnya ada karakteristik saluran input-output. Saluran input-output merepresentasikan pengembangan konsep dari DMA. Saluran input-output juga memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi input-output yang memberikan kontrol sepenuhnya terhadap operasi-operasi input-output. Selanjutnya, instruksi-instruksi itu dapat disimpan dalam memori utama untuk selanjutnya dapat dieksekusi oleh prosesor yang terdapat dalam saluran input-output itu sendiri. Selanjutnya, terdapat dua jenis saluran input-output yang umum dipakai, yaitu selector channel dan juga multiplexer channel. Selector channel ini dapat mengatur aliran data antara memori dengan sebuah peralatan pada saat tersebut. Karena saluran merupakan prosesor yang cepat, maka saluran selector biasanya menggunakan peralatan input-output dengan kecepatan tinggi, seperti disk. Penggunaan peralatan dengan kecepatan rendah, misal card reader. Kemudian ada multiplexer channel, dapat mengatur aliran data antara memori utama dengan beberapa peralatan. Saluran multiplexer ini lebih efektif bila menggunakan peralatan dengan kecepatan yang rendah. Dibandingkan dengan selector channel, dengan saluran multiplexer, beberapa peralatan dapat diaktifkan secara serentak, tetapi harus melengkapi saluran program untuk satu peralatan sebelum memulai dengan saluran program lain. Selanjutnya ada perangkat eksternal komputer, disebut juga periferal. Ada perangkat pengendalinya yaitu modul input dan output. Memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Lanjut. Tidak akan berfungsi apabila tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Tidak ada keyboard, tidak ada monitor. Keyboard dan monitor tergolong dalam perangkat eksternal komputer. Lanjut. Ada interface eksternal. Jenis-jenis interface-nya, karakteristik utama interface adalah serial dan paralel. Yang paralel terdapat sejumlah saluran yang terhubung ke modul input-output dan periferal, dan sejumlah bit dipindahkan secara simultan melalui bus data. Kemudian ada serial, hanya terdapat saluran yang digunakan untuk mentransmisikan data dan bit yang harus ditransmisikan satu persatu. Paralel umumnya digunakan untuk periferal berkecepatan tinggi seperti pita dan disk. Serial umum digunakan untuk printer dan terminal. Lanjut. Konfigurasi point-to-point dan juga multi-point. Koneksi di antara modul input-output ini di dalam sebuah sistem komputer dan perangkat eksternal dapat berbentuk point-to-point atau multi-point. Point-to-point ini modul input-output dan perangkat eksternal, semisal keyboard, printer, dan juga modem eksternal. Kalau multi-point ini digunakan untuk mendukung perangkat penyimpanan berukuran besar, disk dan pita, serta multimedia seperti CD-ROM, video, dan juga audio. Selanjutnya, Small Computer System Interface atau SCSI.
Sebuah contoh interface yang baik untuk perangkat periferal eksternal dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI ini merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Menggunakan SCSI ini sering ditemukan pada hard disk dan juga tape drive, namun juga bisa ditemukan pada scanner, DVD, printer, dan lain-lain. Standar pada SCSI ini dikategorikan sebagai sebuah standar device independent, artinya bisa diterapkan terhadap semua hardware atau perangkat lunak. Lanjut, klasifikasi perangkat eksternal. Yang pertama ada human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia, seperti monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk, dan juga drive. Yang kedua ada machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol sesuatu peralatan atau sistem. Yang ketiga ada communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh seperti NIC dan juga modem. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan arah data. Itu ada perangkat output, kemudian perangkat input, kemudian ada kombinasi antara output dan juga input. Contoh perangkat output yaitu monitor, proyektor, dan juga printer. Sedangkan contoh-contoh perangkat inputnya itu adalah keyboard, mouse, joystick, scanner, smart reader, barcode, dan juga reader. Lanjut, ada interfacing, serial, paralel, dan juga USB port. Lanjut, di dalam sebuah unit komputer terdapat berbagai terminal. Terminal tersebut dapat berupa terminal serial dan juga USB. Sebelum ditemukannya USB, maka port yang paling banyak digunakan adalah serial dan juga paralel. Tetapi setelah penemuan USB, penggunaan port jenis ini semakin berkurang. Hal ini didukung oleh keuntungan yang ditawarkan melalui teknologi USB. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai serial port. Serial port atau terminal seri merupakan port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirim secara berurutan sehingga dalam satu waktu hanya satu bit data yang dikirim, lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Terdapat dua jenis komunikasi data yang melalui serial port. Yang pertama ada sinkron. Pada komunikasi sinkron, clock dikirim secara bersamaan dengan data, sedangkan pada asinkron, clock tidak dikirimkan secara bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan serial interfacing. Pertama, untuk keuntungannya, tidak membutuhkan banyak jalur, jarak pengiriman jauh, serta banyak mikrokontroller menggunakan SCI atau Serial Communication Interface untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Untuk kekurangannya, kecepatan pengiriman lebih lambat. Yang kedua, serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel, sehingga data dari dan ke serial port perlu dikonversi ke paralel. Yang terakhir, dalam segi perangkat lunak, lebih banyak menggunakan register. Selanjutnya, pada transfer data secara serial, dikenal tiga istilah berikut. Yang pertama ada simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung pada satu arah. Contohnya transfer data dari sensor. Yang kedua, ada half duplex. Pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah, tetapi tidak bisa bersamaan. Contohnya, transfer data dengan menggunakan handy-talkie. Yang ketiga, ada full duplex. Pada transfer data ini, transfer data tidak bisa
transfer data bisa berlangsung dari dua arah secara bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan telepon. Selanjutnya ada RS-232. RS-232 merupakan standar komunikasi serial antara periferal-periferal dalam komputer yang dikembangkan oleh Electronic Industries Association atau EIA. Penggunaan yang paling umum adalah antara komputer dengan modem atau komputer dengan komputer. RS-232 menggunakan piranti dalam implementasinya. Piranti yang paling umum digunakan adalah plug DB9 atau DB25. Untuk RS-232 dengan DB9 biasanya dipakai untuk serial port komputer pribadi atau dipakai untuk modem. Berikut merupakan konfigurasi pinout pada RS-232. Pada port 1, carrier detect digunakan untuk mendeteksi ketika ada data yang dikirim oleh DCA. Yang kedua ada RxD untuk menerima data, fungsinya untuk memonitor data yang dikirim oleh DCA. Yang ketiga ada TXD, pin ini berfungsi untuk mentransmisikan data dari serial port ke device lain atau DCA. Yang keempat ada DTR, fungsi pin ini digunakan untuk memastikan bahwa data sudah siap untuk dikirim. Supaya data benar-benar terkirim, maka dibutuhkan sinyal clock dari mikroprosesor. Yang kelima ada GND yang berfungsi sebagai grounding. Yang keenam ada DCR yang digunakan untuk menentukan data transmission rate. Yang ketujuh ada RTS. Fungsi dari pin ini digunakan untuk mentransmisikan data ke DCA dengan syarat data sudah ready di pin 3 port serial. Yang kedelapan ada CTS yang fungsinya mengirimkan data ke DCA ketika pin 7 mendapatkan request untuk mengirimkan data, kemudian pin ini akan mengirimkan data ke DCA secara serial. Yang terakhir ada RI atau ring indicator, merupakan salah satu ring indicator. Selanjutnya, baud rate merupakan banyaknya bit yang dikirimkan melalui satu media dalam 1 detik. Baud rate dinyatakan dalam satuan bit per second atau BPS. Misalkan baud rate bernilai 300 bps, artinya setiap detik dikirimkan bit sebanyak 300 buah. Dalam hal ini, saat mengirim satu karakter, maka dibutuhkan 8 bit. Dan untuk penanda start dan stop ada 2 bit, sehingga untuk mengirim satu karakter dibutuhkan 10 bit. Dengan demikian, dapat dihitung bahwa dalam 1 detik jumlah karakter yang terkirim adalah 300 dibagi 10, yaitu 30 karakter. Semakin tinggi nilai baud rate, maka transfer data akan semakin cepat. Next. Selanjutnya ada parallel port. Interfacing dengan menggunakan parallel port berbeda dengan interfacing dengan menggunakan serial port. Pada interfacing ini, bit data dikirim secara bersamaan dan tiba secara bersamaan pula. Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Berikut merupakan gambar analogi dari pengiriman data secara paralel. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan dari parallel interfacing. Keuntungannya, pengiriman data bisa dikirim lebih cepat, sedangkan kekurangannya banyak menggunakan jalur dan hanya efektif untuk jarak yang pendek. Next. Selanjutnya ada model parallel port. Berdasarkan IEEE 1284, terdapat 5 mode, yaitu yang pertama ada compatibility mode, yang kedua ada nibble mode, yang ketiga ada byte mode, yang keempat ada insensate parallel port atau IPP mode, yang kelima ada extended capabilities port atau ECP mode. Yang pertama yaitu compatibility mode. Mode ini merupakan mode alur maju yang digunakan untuk transfer data dari PC ke periferal. 8 bit data dikirim dalam satu waktu. Penggunaan kata compatibility digunakan karena setiap terminal paling sederhana harus dapat menangani mode ini. Yang kedua ada nibble mode.
Pada Nibble mode menggunakan mode alur mundur, yang digunakan untuk mentransfer data dari periferal ke PC. Data dikirim 4 bit secara bersamaan, sehingga untuk membentuk karakter-karakter yang dikirim pada sisi penerima harus ditata ulang. Oleh karena itu, mode ini lebih lambat. Yang ketiga ada byte mode. Byte mode merupakan modifikasi dari mode Nibble. Pada mode ini, data telah dapat dikirim per byte dalam satu waktu. Contoh port yang menggunakan mode ini adalah PS2. Dalam komputer masa kini, PS2 digunakan untuk terminal keyboard dan mouse. Next. Yang keempat ada Insensed Parallel Port atau EPP mode. EPP bekerja dalam dua mode, baik alur maju maupun mundur. Mode ini dapat mentransfer 1 byte data dalam satu waktu pada setiap jalur. Kecepatan EPP lebih cepat dibandingkan mode compatibility, Nibble, dan byte. Mode ini dapat menulis dan membaca melalui satu bus ISA atau Industry Standard Architecture. Mode ini juga dapat digunakan dengan sangat cepat untuk mengubah arah data. Mode EPP ini merupakan pilihan terbaik untuk periferal penyimpanan data. Yang terakhir ada Extended Capability Port atau ECP mode. ECP adalah pengembangan lebih lanjut dari mode EPP. ECP mendukung dua lajur. Perbedaan dengan EPP adalah adanya buffering data dan adanya DMA yang mendukung pembacaan dan penulisan data secara langsung ke memori, sehingga tidak menjadi beban dalam sistem CPU. Mode EPP juga memiliki sistem pengompresan data sehingga akan menyebabkan data lebih efisien. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki. Ya, kemudian USB port atau lanjutan. Keuntungan dan kelemahan USB interfacing. Satu keuntungan, mudah digunakan karena dapat terkonfigurasi secara otomatis oleh OS. Dapat digunakan untuk banyak jenis periferal. Dapat dihubungkan dengan komputer dalam kondisi hidup sehingga tidak perlu mematikan komputer terlebih dahulu. Hot pluggable, terus kemudian kecepatan berlipat, dapat mencapai GPS untuk USB dengan 4 bus, murah dan mudah mengurangi pemakaian energi. Terus kemudian kelemahan, tidak dapat digunakan dalam komunikasi peer-to-peer, hanya efektif untuk jangka jarak pendek, dihubungkan untuk jarak yang lebih jauh, terus kemudian tidak dapat digunakan untuk komputer tua karena ketersediaan port. Terus kemudian serial bus dapat berbeda dengan serial port. Perbedaan utamanya adalah pada banyaknya periferal yang terhubung terhadapnya, serial port hanya memungkinkan untuk terhubung dengan satu alat, sedangkan serial bus dapat terhubung dengan banyak alat pada waktu yang bersamaan melalui satu terminal. Kemudian perhatikan gambar berikut nih. Ada PC, modem, printer, kemudian ada modem, terus jadi banyak perangkat lah pokoknya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.